Minum dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kirami an-nubala wat-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bittaqwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang saya hormati, yang saya muliakan Mudir Markaz Sulaiman Al-Fauzan Hafizahul Maula, yang saya muliakan Ustadz Kepala Sekolah SMPIT Sulaiman Al-Fauzan Hafizahullah, para kabid, para awakah, dan seluruh ustadz ustazah, serta yang saya banggakan, yang saya sayangi, adik-adik ataupun anak-anak santriwati Ma'had Sulaiman Al-Fauzan Bangkinang, yang sentiasa mudah-mudahan dirahmati Allah dan dikenang. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya seluruh hari, Idu al-Muslimin al-Usbu'i, hari raya orang Islam sepekanan. Kita diizinkan Allah berada di tempat yang mulia, di Masjid Al-Fauzan ini, yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, adalah masjid. Kemudian di saat-saat yang mustajab, Nabi katakan sesungguhnya pada hari Jumat itu satu saat di mana doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pendapat ulama, ada yang mengatakan setelah salat asar sampai maghrib, ada yang mengatakan di saat atau setelah imam naik mimbar. Ala kulli hal, bahwasanya antara asar dengan maghrib bukan hanya hari Jumat, termasuk waktu yang utama berdoa, karena diharapkan mustajab.
Dan kita hari ini berada di salah satu rumah Allah, berarti kita tamu-tamu Allah. Biasanya tamu yang maha mulia mesti orang-orang yang mulia pula. Nah, kalau kita merasa orang mulia, tentu akan berakhlak, beradab yang mulia pula. Oleh itu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita hari ini berada di tempat yang mulia, di saat yang mulia, di rumah Allah yang maha mulia, di majelis yang mulia, dan insya Allah bersama orang-orang yang mulia. Ma'asyiral kiram, para asatizah atau asatizah dan talibat yang dirahmati Allah SWT, tak lupa selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita agama ini yang bukan hanya bermanfaat bagi kita di akhirat, tetapi bermanfaat juga di dunia ini. Siapa yang belajar agama ini dengan benar takkan rugi di dunia dan akhirat. Tapi siapa yang hanya belajar dunia saja, di dunia rugi, di akhirat apalagi. Oleh sebab itu beruntung kita yang belajar agama ini. Sebab orang yang belajar agama tak akan kurang dunia baginya. Tapi orang yang belajar dunia saja kurang baginya. Oleh sebab itu sekali lagi kita berterima kasih kepada Nabi. Dan biasanya orang berbuat baik itu kita doakan dengan doa yang terbaik. Doa yang terbaik kita untuk Nabi SAW adalah yang diajarkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat kepadanya dan salam banyak-banyak sekali. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Ma'asyarul kiram, para asatizah dan santriwati yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Ini kitab An-Nubaz fi Adab Talabil Ilmi, yaitu intisari adab dalam menuntut ilmu. Sudah pada pertemuan pertama kita sudah membahas bahwa adab yang paling utama itu adalah al-ikhlas, adalah ikhlas hanya karena Allah. Ini sudah kita pelajari dulu, belum masih ingat. Demikian juga hari ini kita belajar ini ikhlas karena Allah SWT. Sebab ikhlas itu membuat amalan kita yang biasa menjadi luar biasa, menjadikan amal kita yang rutinitas menjadi amal berkualitas. Amalan yang asalnya tidak berpahala tapi dengan niat karena Allah berpahala. Amalan yang semuanya kalau dengan niat yang baik, insya Allah akan menjadikan dia bermutu dan membuat kita nanti bergembira menerima catatan amal kita. Nah, menuntut ilmu karena dia amalan yang terbesar, bahkan lebih utama lebih afdal daripada
ibadah-ibadah sunat lainnya seperti salat sunat, puasa sunat. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada beribadah setahun. Menuntut ilmu sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Subhanallah. Oleh sebab itu dia memerlukan niat hanya lillahi ta'ala. Dan niat ini tidak mudah. Karena apa? Karena memang dia sangat berharga. Seperti mana barang berharga tidak bisa diletak sembarangan, tidak boleh senantiasa diperlihatkan. Ya, barang-barang berharga tidak diletakkan sembarangan dan tidak pula senantiasa dikeluarkan dan diteren-terenkan. Tahu terenkan? Tapi rocu banyak sini, masa tidak tahu? Ada rocu di sini. Wakawa ada? Tidak ada. Nak baju juga sodo kalian. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang namanya niat tak boleh senantiasa dipamerkan amalan kita itu. Karena dia barang mahal. Kalau punya misalnya ini apa yang di sini ini apa namanya? Tidak pandai Pak Ustaz, tidak pernah pakai jadi tidak tahu namanya. Apa namanya? Hah? Subang. Anting mas, antiang lah, antiang lah, antiang kayu. Anting apa subang? Subang, alhamdulillah. Hah? Kalau subang di Malaysia. Ini berhiasan emas. Ini selalu disembunyikan, jangan selalu diperlihatkan. Demikian juga kalau kita punya mutiara biasanya disimpan, tidak dipamer-pamerkan. Apa sebab? Sebab kalau dipamerkan nanti banyak yang Cina, banyak yang merampasnya dan atau mencurinya. Demikian juga dengan niat itu. Kalau sering dipamerkan, banyak syaitan yang ingin mengambilnya dari kita. Oleh sebab itu, ini ada pertama yang mesti dipelihara. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri dan niatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Pahalanya tergantung niat. Sah tidaknya tergantung niat. Jadi sempurna tidaknya tergantung niat. Oleh sebab itu niat itu sangat mahal. Oleh sebab itu adab ini harus sentiasa dijaga oleh penuntut ilmu. Ngapain belajar ke Fauzan? Lillahi tabaraka wa ta'ala. Hasil dari niat, satu, membuat amalan kita terasa ringan. Membuat amal kita terasa ringan. Menuntut ilmu tidak berat bila dengan niat yang benar. Bukan menuntut ilmu tidak berat, cuman kalau niatnya benar, lurus, insya Allah tidak berat. Kami semasa menuntut ilmu, ya, semasa menuntut ilmu bukan tidak berat. Kalau dulu di pondok kami tamat Darun Nahdah dulu. Tahu Darun Nahdah? Tahu? Masya Allah. Ini Buya kepala sekolah ini tamat Darun ya. Iya soalnya Masya Allah tamat Darun. Cuman saya lebih duluan dari beliau tamat. Anak angkatan 38 Syekh. Angkatan berapa Syekh? Sampai 1-3 tahun itu besoknya. Masya Allah. Awak sanggup 40 tahun besok cukup lah tua no. Kaum muslimin dan muslimat dengan niat. Dulu kami belajar, Masya Allah, sekamar itu baku kurang kamar sudah 3 kali
3 kali 4, 3 kali 4 meter. Tahu enggak berapa isinya? Hah? Hanya 14 orang. Kamar 3 kali 4 isi 14 orang. Di situ kompor kami, di situ peti kami, di situ rak buku kami, di situ jemuran kami. Masya Allah. Tapi tidak seketik lapang urusannya. Kalau tidur waktu itu tak boleh bawa kasur. Bantai boleh saja. Bantal pun tidak. Hah? Masak sendiri. Ya, jadi kok goreng maco, anduk lah bau goreng maco. Kalau buat goreng ke mesin, lah bukan mesin empara. Kalau asam duyan digoreng. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abi makan kawan-kawan, lep tangan dia odongkan dua awak dah. Tak ada cerita tisu waktu itu, tak ada. Tapi Masya Allah, tetap juga Ustaz ini ganteng-ganteng juga, Ustaz dia sehat-sehat, Masya Allah. Alhamdulillah. Air minum, tahu tak air minum kami? Di saring, pakai saring. Nunggunya 1 ember sejam. Pas nak penuh lain dek kawan. Iya. Hampir tak penuh, dah bersalin aja. Tak bertambah, tengok bocor, tak bocor. Itulah nikmatnya belajar itu. Ternyata subhanallah, tamat Darun, berangkat ke Jakarta, bertemu dengan orang dari pesantren seluruh Indonesia, bisa juga nomor 1 sana. Subhanallah, bisa juga nomor 1. Pergi lagi ke Madinah, Masya Allah, walaupun nomor 1 tidak bisa, tapi bisa aja, bisa aja sekali-kali meningkah yang nomor 1. Nah, jadi meningkah ya dia kan. Nah, jadi ya bedanya kita di situ saja, hafalan kurang. Orang itu sebelum berangkat ke sana dah baca Sahih Bukhari, dah baca Sahih Muslim, dah baca Kutubus Sittah sampai tamat dengan guru. Awak semasa di Darun Kutubus Sittah dilihat boleh, dipegang jangan. Dikunci dalam lemari kamu ya. Sahih Bukhari yang pegang lawak adalah jawahir Sahih Bukhari ada. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, teman saya orang Britania belajar tafsir sebelum ke Madinah, dia sudah tamat tafsir At-Tabari dari gurunya yang hafiz tafsir Al-Tabari. Gurunya hafal deh tafsir Tabari punya. Inilah tamat baca dia. Awak nongol tidak itu baru, tapi nongol aja mau dari dulu. Jadi wajar tak ketinggalan sekali. Tak wajar nak jalannya wajar, karena mereka tinggal mengulang. Awak baru main tio masuk kampung kita, baru memulai. Ala kulli alhamdulillah ini, tetapi dengan niat, alhamdulillah semua terasa ringan. Semua terasa ringan, yang berat-berat itu terasa ringan. Belum lagi kalau pergi ke pondok waktu itu, jangankan diantar pakai mobil ber-AC, ya, nyolang dapat mobil pulang kampung itu antrinya 2 jam pula kadang, sampai di depan lapangan Merdeka tuh ya, tuh tunggu super van, mananya tu bola, ndak lalu itu bola tu, ndak ada jalan lain kecuali situ. Apa sebab? Dia mencari orang yang bukan baru. Awak turun di Batu Belah, ndak jarang pula jalan kaki, alhamdulillah. Dan sering di hari Selasa itu sarapan pagi, makan siang, makan malam jamak takhir. Tahu jamak takhir? Sarapan ndak ada, makan siang ndak boleh, bila makan malam lah sampai rumah. Jadi jamak takhir. Kalau sholat 2-nya, kami makan 3 berjamaah. Jadi kalau Selasa itu tidak ada bekal lagi, itu tidak ada yang mau dimasak. Akhirnya puasa dari pagi sampai petang hari. Jak pula mau ku jalan dari Simpang Batu Bola, kaki mau jalan. Dari kaki ke rumah masih sekian. Tapi subhanallah, dengan niat
juga terasa ringan. Jelas ya? Jadi niat membuat amalan kita terasa ringan. Pertama, dengan niat amalan kita bernilai tinggi. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hari ini, masuk pada adab yang kedua, yaitu taqwallahi miftahul ulum. Bahwasanya bertakwa kepada Allah itu adalah kunci ilmu. Berarti adab yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu setelah dia ikhlas dalam menuntut ilmu lillahi tabaraka wa ta'ala, harus menjaga ketakwaan kepadanya. At-taqwa kalau secara bahasa daripada ittaqa yattaqi ittiqaan, bahwa taqwa, wat taqwa artinya adalah antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, yaitu menjadikan pelindung antara kita dengan azab Allah. Itu namanya at-taqwa. Disitulah Nabi mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada Allah, jadi lindungilah diri kalian dari azab Allah walau hanya dengan sebelah kurma, walau hanya bersedekah dengan sebelah kurma. Ya, apalagi kalau bisa dengan sepitikan nasi, atau bisa dengan satu setel pakaian untuk menjaga diri kita dari neraka. Secara definitif atau definisi terminologinya, at-taqwa itu adalah fi'lu ma amarallah wa tarku ma naha anhu, yaitu mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Itu yang takwa. Jadi orang yang bertakwa setiap melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengucapkan sesuatu, maka dia akan lihat ini diperintahkan atau tidak. Kalau diperintahkan dikerjakan, kalau atau ini dilarang atau bukan, kalau dilarang dia tinggalkan. Inilah at-taqwa. Bila seseorang sudah seperti ini, ya misalnya ketika kita duduk bersama, lalu lewat teman kita yang satu mengerdipkan matanya, yaitu dalam bahasa mencemooh. Lalu kita yang melihat ini boleh atau tidak mencemooh kawan, as-sukhriyah. Oh, kalau ternyata tidak boleh, kita tidak ikut-ikutan misalnya. Jelas? Atau misalnya seseorang sholat sunat setelah sholat asar ini, sebelum terbenam matahari, lalu ditanya ini boleh atau tidak. Lalu kita ternyata dilarang oleh Allah SWT sholat sunat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Maka bila ada yang sholat sunat setelah sholat asar, kita katakan ini mesti ditinggalkan. Nah, bila ini bisa dilaksanakan, ini namanya takwa. Dan takwa itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkatannya, semakin hebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Kemana? Ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kalian, berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Nah, apa hubungannya antara penuntut ilmu dengan ketakwaan?
Apa hubungannya penuntut ilmu dengan ketakwaan? Orang yang menuntut ilmu dan bertakwa akan semakin baik adab dan akhlaknya, akan semakin benar jalan hidupnya. Oleh itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, wafat 161 Hijriah. Waktu itu diantarkan oleh ibunya pergi sekolah. Lalu dia pesan kepada Ats-Tsauri, ya bunayya, undur ila nafsika thalathata ayyam. Wahai anakku, lihat dirimu 3 hari. In hasuna adabuk, apabila adabmu baik setelah menuntut ilmu ini, artinya semakin dekat dan bertakwa kepada ilahi, famdi, teruskan wahai anakku, wa ana akfikal mauna, anak yang akan carikan penghidupan. Walakin lihat 3 hari tidak baik akhlakmu, tidak tinggi adab dan budimu, oleh sebab itu farji', balik pulang, bantu ibu bekerja. Falasta min ahli, engkau tak termasuk ahlinya dalam menuntut ilmu. Berarti ilmu itu harus ada perubahan pada orang yang menuntutnya. Sesuatu yang awal dia tidak dia ketahui, setelah dia ketahui dia ikuti. Dulu ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah, tidak usah ibu-ibu lah ya, kami lah dulu bu ya, awak dulu bu ya. Dulu kami tidak tahu bahwa apa ini ya, salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid. Ya bu ya. Buktinya awak salat jamaah cik mugai aja dulunya kan dia di lapangan. Mereka itu orang-orang yang tidak salat maghrib berjamaah ada. Tapi solat isya, solat masing-masing. Solat subuh, solat masing-masing. Solat apa lagi? Zuhur, solat masing-masing. Asar demikian pula. Ya, itu yang kami tahu dulu waktu di pondok. Dan itu dilaksanakan. Sehingga kenapa di negeri kita banyak jemaah solat maghrib, betul ya? Jemaah solat maghrib. Isya kurang, subuh tinggal 3 orang. Iya, muazin, imam, jemaah ibu-ibu 1 orang. Nah, muazin, imam dan tukang Bilal. Allah musta'an. Selebihnya ada ustaz di situ, ada dai di situ, ada anak pesantren di situ, ada. Kemana mereka? Tidak wajib sholat berjamaah. Hukumnya gharib itu kan mau utang tahu itu ya. Jadi memang selama kuliah mau utang tahu ini. Sehingga sholatnya terjaga 5 waktu. Baik. Dulu misalnya kita tidak tahu bahwasanya merokok itu tidak baik. Yang kami tahu waktu itu, kalau sudah dewasa dan bisa cari piti sendiri, boleh merokok, boleh merokok. Apa buktinya? Buya kami merokok, nah ayah kami merokok, uwa kami merokok, onga kami merokok, udo kami merokok. Apa lagi? Ninyak, ninyak ada juga yang merokok kenal. Nenek kami merokok. Apa sebab? Rupanya yang terbangun bukan berdasarkan ilmu nih, berdasarkan apa yang dilihat. Ternyata merokok itu kata Buya Syukri tadi haram. Apa sebab? Tertulis besar-besar merokok membunuhmu. La ilaha illallah. Boleh bunuh diri? Boleh bunuh diri?
Enggak. Akhirnya alhamdulillah dengan serta-merta kita menghentikan merokok. Bagi yang merokok, saya alhamdulillah pernah coba merokok dulu. Ayayo nampak oko abang di atas meja cilok sebatang. Nah, itu masih darun tuh. Cilok sebatang odong mau dalam sama. Dalam rumah. Takut ketahuan masih sekolah. Isap pertama pening. Nah, untung tak ponyong. Untung ponyong. Akhirnya tak habis dibuang. Besoknya lagi, coba lagi curi rokok abang lagi, nampak lagi. Apa namanya? Nak ketahuan, ambil sebatang. Kemarin pening, sekarang nenau. Kunang-kunang mata tu. Alhamdulillah. Hanya kalau tidak salah saya coba 3 kali, alhamdulillah gagal, didiskualifikasi. Jadi perokok pria punya selera. Nah, jadi ketika tahu rokok tidak baik membunuhmu, mudah saya untuk tidak merokok, lebih kuat lagi. Oh, teleponnya Ustaz. Nah, setelah kita tahu, kita tinggalkan. Dulu laki-laki, ya, kalau celananya cingkrang, apa pula itu? Tapi kalau perempuan roknya cingkrang, senang kita nengok waktu itu. Ternyata sebaliknya, yang cingkrang itu harusnya laki, yang perempuan haram cingkrang. Sedangkan yang kita ketahui sebelumnya adalah perempuan rata-rata cingkrang. Iya tak? Rata-rata cingkrang. Yang laki-laki rata-rata isbal. Lalu kita tahu, oh ini tidak boleh, lalu kita tinggalkan. Ini diantara contoh-contoh aplikatif daripada takwa itu. Ketika kita mengetahui, lalu kita tinggalkan yang dilarang, kerjakan yang disuruh sesuai dengan kesanggupan. Nah, apa hasilnya? Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Hadid ayat 28, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, dia berikan kamu 2 kali lipat rahmatnya, wa yaj'al lakum nuran, dan dijadikannya bagi kamu nur, cahaya, tamsuna bihi, dengan cahaya itu kamu berjalan, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oh, ternyata bertakwa, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, berimanlah kepada rasulnya. Berarti ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada rasulnya. Sebab apa? Kita tahu cara bertakwa kepada Allah dengan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah yang paling bertakwa. Nabi adalah yang paling bertakwa. Oleh sebab itu kita harus tanamkan dalam hati kita bersama masing-masing bahwa tidak ada yang lebih bertakwa kepada Allah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Karena beliau yang paling bertakwa, beliaulah yang paling berilmu tentang Allah dari siapapun. Jadi tidak ada yang lebih mengenal Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa orang paling bertakwa? Orang yang paling bertakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cerdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata takwa itu membuat orang semakin cerdas. Apa hasilnya? Allah berikan kalian 2 kali lipat rahmatnya. Yang kedua, Allah berikan kalian cahaya. Cahaya untuk berjalan. Berjalan kemana kita?
Kita di dunia ini berjalan kemana? Ke akhirat. Perlu cahaya? Perlu. Kalau tidak dapat cahaya, tersesat. Kalau tersesat, kalau tersesat, masuk neraka. Kalau dapat cahaya, masuk surga. Oleh sebab itu harus bertakwa supaya kita dapat cahaya yang bimbing kita ke surga. Wa yaghfir lakum. Oh, orang bertakwa juga diampuni dosanya. Wallahu ghafur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah berfirman pula dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan. Allah jadikan bagi kalian furqanan. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan padanya furqanan. Apa itu furqan? Berkata Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ahli tafsir paling hebat sepanjang sejarah. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rajin bertanya dan cerdas akalnya. Ditanyakan kepadanya, bima tanalul ilma yabna ammi Rasulillah. Dengan apa kau banyak mendapatkan ilmu wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, biqalbin aqul wa lisanin sa'ur. Dengan hati yang cerdas dan lisan yang rajin bertanya. Nah, Imam Abbas mengatakan apa yang maksud dengan furqan? Demikian juga Imam As-Suddi, Muhammad bin Sa'id As-Suddi, wa Ikrimah Maula bin Abbas, wa Dhahak ibn Makhlad, wa Qatadah ibn Da'am As-Sadusi, wa Muqatil ibn Hayyan, furqanan yakni makhrajan. Allah jadikan kalian jalan, bagi kalian jalan keluar sesuai dengan firman Allah SWT, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Segala kesulitan mesti ada jalan ke lapangannya, jalan keluarnya. Kemudian zada Mujahid fid dunya wa akhirah. Imam Mujahid bin Jabr, murid Ibn Abbas, mengatakan Allah berikan baginya makhraja, jalan keluar ke lapangan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Sehingga orang bertakwa itu urusannya selalu mudah. Urusan selalu mudah. Dan berurusan dengannya juga mudah. Oleh sebab itu kita punya kepentingan supaya semakin banyak orang yang bertakwa. Orang bertakwa mesti mudah urusannya dan mempermudah urusan orang lain. Bila ada orang yang rajin beribadah, rajin beramal, tapi berurusan dengannya semakin sulit, berarti masih masalah dengan ketakwaannya. Karena Allah menyuruh untuk memudahkan urusan dan melarang mempersulit urusan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Nah, beri berita gembira, jangan buat orang lari. Berarti perintah memudahkan belum dilaksanakannya, berkurang ketakwaannya. Oleh sebab itu kita di saat diberikan suatu pekerjaan, maka prinsip yang harus sentiasa pegang adalah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Terbalik ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Apa sebab? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagi kalian kemudahan, dan ingin bagi kalian kesulitan. Jadi ini tafsir pertama dari furqan, makhrajan di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam riwayat dari Ibn Abbas, furqanan najatan, yaitu keberhasilan.
yaitu keselamatan. Di riwayat lain nasran, di riwayat lain furqan itu kemenangan, kesuksesan. Wa qala Muhammad bin Sa'd furqanan faslan bainal haqqi wal batil, bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Nah, berkata penulis, wa hadza tafsir min Ibnu Ishaq a'ammu mimma taqaddam. Ini tafsir dari Ibnu Ishaq lebih umum dari yang disebutkan. Wa huwa mustalzimu dzalika kullih, dan dia mengandung semua makna tadi, bahwasanya membedakan yang hak dengan batil. Pertama, man ittaqallah bi fi'li awamir wa tarki zawajirihi, sebab orang yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, wuffiqa li ma'rifatil haqqi minal batil, diberikan taufik mengenal yang hak dari yang batil. Fakana dzalika sabab nasri, sehingga kalau tahu mana yang hak dan batil menyebabkan dia mendapatkan kemenangan, wa najatihi, dan mendapatkan keselamatan. Orang yang tahu yang hak dari yang batil, dia ikuti yang hak, selamat dan menang. Ya, kalau kita tahu ibarat ujian, kita tahu jawaban yang benar, tahu jawaban yang salah, yang diikuti yang benar atau yang salah? Yang benar. Kalau dapat yang benar, kita lulus apa tidak? Ya lulus. Kalau lulus, berhasil atau tidak? Selamat atau tidak? Ya selamat. Makanya orang yang diberikan furqan bisa membedakan yang hak yang batil, dia akan selamat, dia akan terbantu, dia akan mendapatkan jalan keluar min umurid dunia, baik dalam urusan dunia, wasadati yaumil qiyamah, dan kebahagiaannya pada hari kiamat, wa takfiru dzunubihi, dan diampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian kita paham bahwa kunci mendapatkan ilmu itu adalah dengan taat kepada sang pemberi ilmu itu. Bila kunci ingin dibuka, bertakwalah. Bila ingin ditutup, maka kuncilah atau bermaksiatlah. Artinya siapa yang bertakwa dan mengikuti Allah SWT dan taat kepadanya, maka ilmunya semakin bertambah. Dan siapa yang bermaksiat kepadanya, percayalah dan yakinlah ilmunya akan berkurang. Berkata Imam Ibnu Mas'ud, tahu Ibnu Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali Abu Abdurrahman al-Kufi, sahabat Nabi SAW, yang bila membaca Al-Quran suaranya indah sekali. Disebut oleh Nabi, kamu diberikan seruling seperti serulingnya Ali Daud. Kalau Nabi Daud itu baca Zabur waktu itu, burung sedang terbang berhenti mendengarkannya. Awak kalau baca Quran, burung yang sedang hinggap pun terbang berhamburan. Jadi beda memang. Kalau Ali Daud lewat burung, tahu burung tahu? Ungge. Ya, ungge itu kan terbang berombongan dia kan. Tahu, lihat tengok, kalau dulu sering nampak, sekarang nggak jarang kayaknya. Dulu burung belibis terbang, berkoloni dia. Burung apa lebih ya? Burung apa? Burung apa? Sama dah. Belibis. Apa lagi? Burung merpati, masya Allah, terbang, masya Allah. Burung boba, masya Allah. Burung kuayan, ini yang payah cari sekarang tuh, kuayan. Apa bahasa Indonesia kuayan sih? Kuaran, kuaran. Itu sedap direndang itu, pakai daun tapak leman. Itu luar biasa enaknya. Kalau ada yang jual di kampung kalian, kasih tahu ya, bawa ke sini. Ustadz yang beli, saya mau beli itu. Ya, sebab Ustadz Fitri suka sekali. Mudir kita suka sekali. Nanti kita belikan buat beliau insya Allah. Ya, kalian suka juga? Enggak.
Karena belum cicipi. Kalau dah tahu rasanya, tak akan mau tukar dengan yang lain. Repot juga jadinya tukang masak nanti. Enak bu ya. Kalau ada sekali-kali nanti kita tahu aja, biar kita belikan, biar dicicipi sama anak-anaknya. Ya, Ustaz Fitri, ada jukaan borongnya? Iya sob. Kasih tahu sob. Nanti Ustaz yang belikan insyaallah. Nah, tapi tengok anggaran dulu. Insyaallah bisa aman. Nah. Kalau perlu gaden motor uang dulu. Nah, motor uang dulu. Dari kaum muslimin dan muslimat. Mau coba? Doakanlah, doa sama Allah, baca Quran sampai burung datang ke sini. Ya, baca Quran dengan suara yang bagus, nanti burungnya hinggap. Ya, itulah Daud alaihissalam dulu bila baca Az-Zabur, burung yang sedang terbang bersama ramai itu tiba-tiba turun dan hinggap. Nah, ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud yang tadi suaranya sangat indah itu sampai Nabi menangis itu buatnya bi abi wa ummi salawatu rabbi wa salamu alaihi. Nabi ketika mendengar bacaannya menangis saking bacaannya sangat menyentuh. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, inni la ahsibur rajula yansal ilma kana ya'lamu bil khati'ati ya'maluha. Saya mengira ada orang yang ilmunya dia lupakan, dulu dia tahu, sekarang lupa. Apa sebab? Karena dosa yang dilakukannya. Sebab dosa tahu enggak, akhwat? Siapa yang tahu angkat tangan. Sebab dosa. Tunjuk tangan, ini ada vouchernya. Langsung aja Ustaz ya. Langsung aja. Siapa yang tahu penyebab kita berdosa? Lawan dari takwa tadi. Ayo tunjuk tangan. Siapa? Tunjuk tangan. Lawan dari takwa. Takwa sudah. Ya silakan. Apa menyebabkan kita berdosa? Kasih mic. Nah, maju ke depan. Nah. Mengerjakan apa yang dilarang Allah. Mengerjakan yang dilarang? Terus? Mengerjakan yang dilarang Allah, Ustaz. Terus? Ada lagi sambung? Iya. Mengerjakan yang dilarang Allah. Terus? Di balik takwa tadi. Dia tidak mengerjakan yang Allah perintahkan, tapi meninggalkan yang diperintah, mengerjakan yang dilarang. Namanya apa? Berdosa. Maksiat. Iya, terus silakan. Siapa nama? Salman? Salma. Oh, bukan Salman. Masya Allah. Silakan. Kelas berapa? Kelas 3 patutlah. Jadi bila dikerjakan yang dilarang dan ditinggalkan yang disuruh. Masya Allah. Afwan barakallahu fikir. Ini sebab daripada kesalahan. Jadi meninggalkan yang dilarang itu mengerjakan yang dilarang itu kesalahan. Meninggalkan yang disuruh itu kesalahan. Cuman bertingkat-tingkat. Meninggalkan yang dilarang, yang haram itu berdosa. Mengerjakan yang haram berdosa. Mengerjakan yang makruh memang tidak berdosa, tapi rugi kita. Demikian juga meninggalkan yang disuruh, yang wajib, haram, berdosa. Meninggalkan yang suruh, yang sunat juga mulai tidak patuh. Berarti berkurang ketakwaan kita. Nah, kurangnya ketakwaan, kurangnya mengerjakan perintah atau sering mengerjakan yang dilarang akan menyebabkan ilmu kita berkurang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada gurunya.
Waki' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi, wafat 178 Hijriah. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadu kepada Waki', gurunya Waki' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan Al-Kufi. Saya mengadu kepada Waki', buruknya hafalanku. Kalau udah buruk hafalan, ilmu mulai hilang. Apa katanya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia sebutkan kepadaku, atau dia tunjukkan kepadaku, tinggalkan kemaksiatan. Berarti rusak hafalannya gara-gara maksiat. Padahal Imam Syafi'i apalah maksiat dia. Bagi mereka yang kecil terasa besar waktu itu. Kalau kita yang besar terasa, itulah masalahnya. As-salaf dulu dosa kecil bagi mereka dianggap besar. Di zaman khalaf ini dosa besar dianggap kecil. Sekarang berdusta, dosa kecil, dosa besar. Hah? Siapa yang bilang dosa besar? Angkat tangan. Nah, yang bilang dosa besar angkat tangan. Yang bilang dosa kecil angkat tangan. Yang bilang dosa besar. Tuh. Silakan. Tapi ada nunjuk tadi, tapi enggak katakan. Harus tunjukkan vouchernya dulu. Ada di vouchernya. Ya silakan. Silakan. Siapa nama? Enggak jadi. Pada takut. Kenapa takut? Takut ditanya apa dalilnya ya. Oh iya juga ya. Dosa bagi mereka kecil dianggap besar, dan biasanya terlihat pada diri mereka, pada keluarga, bahkan pada hewan tunggangannya. Imam Al-Auza'i rahimahullah, dia mengatakan, ma aznabtu zamban illa wa ra'aitu atharahu fi dabbati. Saya tak pernah buat dosa kecuali langsung terlihat bekasnya pada kendaraan saya. Allah. Jadi kalau ada usaha hodla nanti jalan, mungkin karena dosa kita. Kita nak cepat, tiba-tiba tak mau hidup dia. Rupanya kita lupa baca bismillah. Ya. Awalnya harusnya bilang astagfirullah, enggak, dibilang sapwala. Jadi ini yang sedikit ini bagi as-salaf itu besar, bagi kita yang besar seperti kecil. Maka Imam Syafi'i, saya mengadu pada Waki' tentang rusaknya hafalanku. Lalu dia bilang, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia nasihati saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Lalu dia beritahukan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya, seperti dalam ayat tadi. Ya kan? Wa ja'al lakum nuran tamshuna bi. Kamu jadikan bagi kamu cahaya yang dengannya kamu berjalan, dan ilmu itu adalah cahaya. Taib. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asih, dan cahaya dari Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, berkata juga Waki', ista'inu 'alal hifdzi bi tarkil ma'siyah. Minta tolonglah, minta bantulah untuk menghafal itu dengan meninggalkan maksiat. Maksiat itu ada maksiat yang berkaitan dengan hati, ya, yang tidak ridha dengan takdir Allah misalnya, atau yang berburuk sangka pada Allah dan sebagainya. Ada yang berkaitan dengan anggota tubuh kita,
dengan mata, lisan kita, apalagi yang namanya lidah tak bertulang. Nah, maka tinggalkanlah maksiat supaya kita mudah menghafalkan. Wa qala al-Imam Malik Syafi'i, Imam Malik guru Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik di mana tinggalnya? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Imam Malik di mana tinggalnya? Di mana? Di Bangkinang Kota. Imam Malik, ada yang tahu? Tidak tahu. Dia dikenal dengan Imam Daril Hijrah, imamnya tempat hijrah Nabi. Di mana Nabi hijrah? Madinah. Berarti Imam Malik imamnya Madinah. Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i rahimahullah, awwala ma laqiyahu, di saat pertama bertemu dengannya, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran, saya melihat Allah telah menampak atau telah memasukkan ke dalam hatimu cahaya. Kenapa dia menyebut itu? Karena Imam Asy-Syafi'i sebelum belajar kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik, dia sudah hafal dulu kitab itu. Kitab Al-Muwatta tulisan Imam Malik, ya, isinya hanya lebih kurang 1400 sekian hadis. Masyaallah, akhwat yang dirahmati Allah, saya melihat Allah memberi dalam hatimu cahaya, maka jangan fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah, tolong jangan padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Para akhwat yang dirahmati Allah SWT, pendek kata bahwa takwa adalah lawan maksiat. Takwa adalah kunci mendapatkan ilmu, sebagaimana maksiat adalah kunci penutup ilmu. Tapi ini yang dapat kita sampaikan. Ini ada beberapa ini. Jadi ada pertanyaan nih Ustaz ya. Baik. Yang bisa menyebutkan dalil tentang wajibnya ikhlas dari Al-Quran, tunjuk tangan. Mana? Ayat silakan. Iya, silakan. Iya, dikirim aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Habis. Tidak ada juga. Baik. Iya, silakan. Berarti kita diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas. Dalam sunnah, hadis tentang wajibnya ikhlas. Hadis, enggak ada? Oh, enggak ada bertulis. Saya lah enggak apa. Sini. Ini ada tulisannya. Voucher belanja, Ustaz. Masya Allah, beruntung lah. Masya Allah. Kalau kami dulu sepekan ya, makasih. Ini kan 10.000 nih. Kalau kami dulu sepekan dikasih 500 rupiah. Ya, dari rumah dikasih 500 rupiah. Tapi dibawa beras dari rumah, pucuk ubi dibawa, daun limau, daun serai, daun, semuanya dibawa, dipikul itu jalan kaki. Alhamdulillah. Tapi karena ikhlas tadi katanya. Baik, coba sebutkan
dua di antara manfaat ikhlas menuntut ilmu. Nah, silakan dekat tiang. Sebutkan. Ya. Nggak dongeng. Mikrofon tadi mana? Mendapatkan cahayanya dan mendapatkan jalan keluar dari masalah baik di dunia dan maupun di akhirat. Manfaat takwa. Pertanyaannya tadi, manfaat ikhlas. Membuat sesuatu hal yang membuat amalan yang biasa menjadi luar biasa. Terus membuat aktivitas biasa menjadi berkualitas. Masya Allah. Baik, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Baik. Tadi kita menyebut ada nama Imam Malik bin Anas. Siapa yang bisa menyebutkan satu, dua orang muridnya? Dua, di mana tinggalnya? Tiga, apa nama kitabnya? Nah, yang bisa, tunjuk tangan. Nggak ada yang mau coba? Imam Malik bin Anas, terakhir tadi kita bilang. Baik. Kayaknya nggak ada yang hafal namanya. Apa hubungan takwa dengan ilmu? Ada yang bisa jelaskan? Tunjuk tangan. Silakan. Apa hubungan takwa dengan mendapatkan ilmu? Baik, siapa yang hafal ayat tadi? Ayat pertama yang Ustaz baca tadi tentang takwa. Silakan. Belum sampai? Ayat kedua nanti sana. Ayat pertama juga. Enggak, di sana mikrofon ini tahan gitu. Baik, ayat yang kedua, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Masya Allah. Itu tadi ya. Wattaqunya ulil albab. Baik, silakan. Nah. Kasih buat mikrofonnya ke sini sekali. Yang disyarat ini. Yang di sini ayat yang mengatakan kalau kalian bertakwa Allah berikan kalian Furqan. Ya Tuhan, barakallahu. Ini.
In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum sayyi'atikum wa yaghfir lakum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Baik, fadhal. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran, afwan. Masya Allah, akhwat, ada satu lagi, bahwa orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling berilmu. Siapa yang bisa membuktikannya? Atau apa buktinya? Pertanyaannya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling berilmu. Ada yang tahu? Apa buktinya? Atau dengan kata lain, siapa orangnya yang paling bertakwa dan siapa paling berilmu? Silakan yang terakhir. Yang terakhir sekali. Iya, ini nih. Lewat tunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau paling bertakwa, beliau paling berilmu. Apa buktinya dia beliau paling berilmu? Dia bisa membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Masya Allah, ilmunya sampai ke akhirat. Ilmuwan yang tidak bertakwa hanya sampai di dunia, itu pun sebagian kecilnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu dunia dia tahu, ilmu akhirat juga dia lebih tahu. Mana yang lebih tinggi, ilmu akhirat atau ilmu dunia? Akhirat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini dan price-nya untuk siapa nih? Untuk saya aja loh, Ustaz. Boleh. Hah? Nah, ini untuk mendapatkannya saya ingin membacakan, ada yang membacakan 3 ayat, masing-masing ayat dari 3 juz yang berbeda. 3 ayat saja, tapi dari 3 juz yang berbeda. Tidak kan? Saya begini. Silakan. Pakai saya yang pilih, pakai saya. Banyak. Pilih kepala sekolah. Ustaz Syukri, Buya. Kata kepala sekolah Buya Syukri yang paling Tambah 5 ayat. Berbeda. Nah, kata Buya Mudir 5 ayat dari 5 juz yang berbeda. Masih ada tuh. Masih ada. Tuh. Cepat berdiri. Itu yang dekat tiang ada kacamata, dekat tiang. Nah. Mana jadinya? Kok sini jadinya? Tidak, ayolah, tidak mau. Tidak jadi yang dekat apa tadi? Tidak jadi. Tidak, ayolah, silakan.
dan menarik diri. Juz berapa? Masya Allah. Nah, nah, juz berapa? Masya Allah. Tilkar Masya Allah. Terus. Ya ayuhan muzammil. Juz 9. Baik, hadir. Asatib. Masya Allah. Silakan, barakallahu fiik. Masya Allah. Silakan Zura. Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 3. Masya Allah. Masya Allah. Mubarak alaika. Syukran. Baik, dengan demikian berakhir kajian kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan karena waktu sudah tidak menunjukkan lagi, kita cukupkan sampai di situ. Sampai jumpa kembali insyaallah di lain hari. Wallahu taala alam, wallahu waliyut taufiq wat tasdid. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.